الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa nusalli wa nusallim ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah SWT, maka kita malam ini kita bisa melanjutkan ngaji kita dalam makna ilahin, yaitu apa yang dimaksud ilah, apa yang dimaksud Rob, dan kemudian terakhir kita bahas tentang macam tauhid, yaitu sudah sampai pada tingkatan al-insan. Yang terakhir nanti adalah kita bahas tentang hawa. Al-insan ini terakhirnya, waduh salah lagi saya, mohon maaf sebentar ya. Ini saya tidak perlu. Ya, jadi yang terakhir kita bahas tentang ternyata tauhid itu ada yang berwujud manusia. Bagaimana manusia itu bisa menjadi tauhid? Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Jadi diantaranya siapa manusia yang dituhankan oleh manusia? Dulu ada orang namanya Qarun, kemudian dari sampai sekarang itu yang dari dulu hingga sekarang ada, yaitu Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam sekarang berubah menjadi Tuhan, ya, Tuhannya tidak menjadi Tuhan Isa tapi Tuhan Yesus. Yesus menjadi Yesus. Nah, itu bahasa Yunaninya begitu. Tapi walaupun apa ini mereka dikatakan Tuhan oleh orang-orang Kristen, tapi Allah dengan tegas mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh kafirlah, sungguh telah kafirlah siapa? Orang-orang yang berkata bahwasanya Al-Masih atau Isa ibnu Maryam itu adalah Allah. Jadi orang Kristen itu tidak mau menyamakan dengan orang Islam Allah, tapi kemudian Allah. Anak Allah tapi sekaligus Allah, 100% manusia, 100% Allah. Repot, gitu ya. Kita lanjutkan yang terakhir itu pembahasannya tentang ini, ya. Nah, ini terakhir kita bahas tentang bahwasannya ada seorang sahabat Nabi, ya, ketika proses masuk Islamnya, sayangnya apa? Ya, dia ketika menghadap Rasulullah itu dengan innahu kana fi unuqi, itu sulaybun min dhahab, ya,
bahwasanya Adi bin Hatim ketika menghadap Rasulullah akan masuk Islam, kalungan, ya, kalungan salib. Jadi rupanya kalungan salib itu ke zaman Rasulullah itu sudah ada. Kebanggaan orang Kristen itu memakai kalung salib. Kadang giwangnya ini giwang salib, ya. Terus kitabnya itu kemudian juga dibaliknya diberi tanda salib. Nah, kemudian kalau di Italia, semua grup sepak bola yang ada di Italia, misalnya Bolonya dan lain sebagainya, itu mesti ada tanda salibnya. Ya, karena itu simbol daripada ya agama Kristen itu begitu. Ya. Nah, sekali lagi ketika Adi bin Hatim menghadap Rasulullah dalam keadaan memakai kalung dari emas, ada yang mengatakan dari perak, hadisnya itu antara emas dan perak, tapi Rasulullah mengatakan buanglah, ya, karena itu adalah tauhid. Terus kemudian Rasulullah membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbarnya dan ruhbannya sebagai Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim tidak terima. Alasannya apa? Lam ya'buduhu. Wahai Rasul, kami para orang Kristen tidak menyembah para pendeta kami. Tapi Rasul mengatakan begini. Ya, dengan entengnya Rasul mengatakan bahwa orang-orang Yahudi telah menjadikan ahbarnya, ya, kemudian orang-orang Kristen ruhbannya itu sebagai arbab, Tuhan, Rob selain Allah. Ya. Alasannya di bin Hatim apa? Kami belum, orang-orang Kristen tidak menyembahnya. Tapi Rasulullah menjawabnya begini. Imamani hati, artinya para pemimpin. Boleh jadi ini pemimpin negara, boleh jadi ini pemimpin agama. Tapi kata Rasulullah, a'immatul mudhillin, para pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Kalau yang sesat itu orang bodoh, itu tidak moral. Lalu, kalau yang sesat itu orang bodoh, tidak moral, karena tidak diikuti, tidak punya pengikut. Tapi kalau seandainya sekarang ini saya sudah mulai punya pengikut, yang namanya kata itu halal menurut saya. Tahu kata itu haram. Bapak Ibu itu sama. Kata ini gini kok. Saya ikut. Ya. Maka ini ada al-mudilluna, itu dari kata adalla yudillu. Tidak hanya dhalla, kalau dhalla yudillu itu artinya sesat. Tapi kalau adalla yudillu bahwa mudillun itu artinya sesat, menyesatkan. Kalau pemimpinnya sesat, sudah kadang punya umat banyak, gimana? Sekarang ada, sudah sekian lama ada seorang ustaz yang sangat terkenal dalam dunia mimbar itu mengatakan, dia lagi dengan Wahabi. Saya anehnya itu kemudian gerakan Wahabi itu yang bergerak itu kan namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sebenarnya itu Muhammad, cuma bapaknya itu namanya Wahab, Abdul Wahab. Dan begitu berhasil sukses Muhammad ini dalam bergerak di Makkah itu, ya kan, sama Ibnu Mas'ud itu. Nah, terus kemudian perjuangannya itu dikatakan Wahabi. Jadi kita apa dulu di zaman Wahabi awal-awalnya apa? Bahwa di Makkah itu ada orang, ya, karena mazhabnya Wahabi, ketika akan adzan itu muadzinnya baca ini
Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus akhirnya pemimpinnya ya yang paham akhirnya ketua taklim, kamu kalau ada jangan kau awali lagi. Ternyata besok kalau ada begitu lagi, karena orang ini nggak mau diatur, akhirnya gara-gara muadzin membaca inna wa malaikatahu dipenggal kepala. Yang menggal adalah orang-orang sing cipta manusia. Ustaz Abdul Somad ceritanya itu sopo kita opo ini tuh fitnah besar. Akhirnya yang diceramai ngikut nggak? Ya ngikut. Nggak apa yang diceramai dari kita apa tadi? Wong tahu apa? Ya. Makanya ini yang dikatakan oleh Rasulullah, inna ma'aqo dalam hadis lain akhwa lebih atas. Kalau aku kemudian jamaah atau takbir itu akhwa yang lebih atas. Siapa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kaimatul mudhillin. Nah sebagai contoh ini, saya akan melatih umatnya itu kayak begini. Kenapa? Lawung kiainya, sang gurunya, waktusnya, ya. Kalau ceramah gitu, apa? Loh, kita ini sebagai warga ini, kita tidak perlu tahu. Kita sebagai warga ini, kita itu tidak perlu tahu. Kenapa? Kita itu tahu apa butuh dalil, tinggal lihat. Kalau misalnya di sini Pak Jarod itu yang besar itu loh, Jarod itu kan sudah bikin. Terus kapan udah? Kenapa? Karena yang dikatakan, karena yang dilakukan oleh dia itu mesti benar. Ya walaupun pada akhirnya kemudian sang kiai itu mengatakan, Pak Rusdi mengatakan, hanya saja kita ini sebagai warga ini sudah layak kalau kita ini dijadikan dalil gitu. Jadi dalil ini itu bukan Quran, bukan hadis. Dalil adalah orang konvensional cara dari ini. Ya, makanya kemudian jangan jadi kalau dia ada orang dalil, begitu. Hah? Ya boleh teman dalil kalau dia itu dosa. Sehingga kemudian darunya sama kiai tadi mengatakan kita itu tidak perlu dalil. Tidak perlu dalil. Al-Quran itu gaya apa? Hadis-hadis sekian kumpul ini gaya apa? Makanya kalau Rasulullah mengatakan menjasikum fasyarah khilafan katsira. Kalian nanti siapa yang umurnya panjang, ini Rasulullah masih hidup. Itu bersabda, siapa yang umur panjang, kamu akan melihat khilafiyah yang banyak. Ketika khilafiyah banyak, apa dawai Rasulullah? Maka ikutilah Allah, ikutilah ini. Enggak. Rasulullah wa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kamu ikut sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Itu dawai Rasulullah. Tidak mengatakan ikutilah mazhab ini, ikutilah mazhab itu, ikut umat itu. Tidak. Kenapa? Sampai itu dalam satu, kalau dalam Imam Tirmidzi itu juga dikatakan apa? Tidak sahih bahwa apabila ada hadis yang sahih maka itu mazhab. Jadi jangan dibayangkan Pak, jenenge
Imam Ahmad itu atau Imam Syafi'i itu kemudian seperti orang-orang sekarang. Ya tangan lamu. Tangan lamu. Syafi'i di zaman itu dengan Syafi'i sekarang ya ojo dipakai. No. Itu contoh. Nah, jadi ada lagi kemudian orang yang sangat berani mengatakan ini. Itu sebagai warga ini besok kalau ditanya oleh malaikat nanti kita nggak usah takut. Misalnya saya orang Muhammadiyah, ibu-ibu bapak-bapak, kita sebagai orang Muhammadiyah nggak usah takut apabila ditanya oleh malaikat nanti. Sampai beraninya mengatakan, oh apa bunga? Apa? Mereka berdua yaitu Munkar dan Nakir itu adalah khalqul Allah. Mereka itu adalah makhluk Allah. Walaupun adapun kita semua minal ya. Kita semua juga bagian dari makhluknya. Munkar dan Nakir itu sama maksudnya gitu. Mereka adalah bagian dari makhluk Allah. Ya, mereka adalah makhluk Allah. Adapun kita termasuk bagian makhluk Allah. Gak usah takut. Masya Allah. Langsung saja nanti kalau ditanya apa adalah pengikutnya Syekh dulu. Nah ini mau si murid mentang-mentang profesor doktor wis mandi nantang karo Munkar dan Nakir ketemuan apa? Boleh gitu. Ibu jodoh. Ya kisi-kisi itu kan penting. Mau jodoh dulu. Ini takut mana jarno lain. Jarno mulai kata calon mantu buka kalau di Jawa nanti kesel jarno. Nah, kalau habis kesel mulai kata ngomong, aku itu Syekh Rahmania, pecinta pengagum Syekh. Jadi takutnya aku mengikuti Habib Syekh. Masya Allah. Lu begini pengikutnya sedikit atau banyak. Tapi nanti kalau ditanya betul ya guyo agama juga guyo, urusan akidah juga guyo. Dan ada yang dikenamai orang duduk ngikut kan? Wes gak hati, pokoknya melok musikin. Padahal dihapusin gitu kan. Memang malaikat Munkar dan Nakir takut sama orang. Mungkin kita juga Rasulullah itu disuruh takut. Dapat iki, jadi kiai yang dino. Kau usah takut sama Munkar dan Nakir. Oh Allah, mereka itu adalah makhluk Allah. Alhamdulillah kita semua adalah Allah. Kita ngomong itu gambarnya. Ya, kenapa? Karena umatnya tidak dididik dari hukum. Terus saya pernah mengatakan, lu kan tidak dilarang. Ini kan tidak dilarang. Kalau urusan ibadah kok dilarang. Dan Rasulullah itu membahas ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang, ini dilarang. Engkau di sini larang. Paham ya? Hati-hati dengan larangan itu, kita harus ngerti. Karena urusan ibadah, urusan akidah, kita itu cuma istilahnya tiba-tiba ngikut urusan agama itu. Nah ngikut itu ngikut apa? Dalil. Karena Rasulullah sudah ada, ulama sudah ada. Yang ditinggalkan apa? Dalil. Dalil enggak urusan ibadah apa? Ya, al-aslu fil ibadati itu apa? Urusan asal usulin agama ibadah itu tidak boleh, haram dulu. Hatta yakum dalilu ada apa? Ada amal. Kita tidak boleh ibadah dulu. Kalau ujuk-ujuk mau ibadah, takut apa sampai beribadah dulu? Ada misalnya orang khotib
bahkan sudah beberapa dokter setiap akan meninggalkan masjid sujud dulu. Sujud ketika ditanya sujud syukur. Rasulullah itu hamba Allah, ya, yang paling bersyukur. Rasulullah itu hamba Allah yang paling bersyukur. Tapi nggak ada contoh dari Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau keluar, mau pulang itu sujud dulu. Ada di antara kita yang begitu. Ya, tapi kan nggak gimana. Lek urusan kaum masih dilarang. Sesuk sholat subuh, ojo 2 rakaat. Iya, sebelum. Kalau ditanya, ya kan nggak dilarang. Apa dalilnya? Di mana dilarang sholat subuh 20 rakaat sekaligus setengah pagi? Kalau cepat untuk sujud ini, ya kalau keringetan, dan nggak masuk akal Pak subuh ini Pak. Subuh tak ini besok 2 rakaat, asal dulu kesel 4 rakaat. Gak rasional teman ini. Ya memang agama itu ibadah gak rasional Pak. Soal ibadah itu tidak bisa memuaskan pikiran. Apa? Nah kita ini ambil duduk kentut. Ngulang lagi. Buyung bisa yang disiram itu saja selesai. Yang mengeluarkan kentut, tapi tidak. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya, mana dalil sholat subuh 10 rakaat dilarang? Saya besok imam sholat subuh di sini 10 rakaat. Terus kemudian, nanti sesat itu. Kenapa sesat? Sholat subuh kok 10 rakaat? Dalilnya melarang. Ayo, kalau orang haji, ya, profesor yang tingkat 10 dilarang sholat subuh. Nah, sholat subuh dengan asal rakaat. Rasulullah melarang sholat subuh 10 rakaat. Ada? Rasulullah melarang sholat subuh 10 rakaat. Ada nggak? Enggak ada. Rawahu Syahwan, rawahu Sidoarjo, enggak ada. Tapi orang seluruh dunia akan mengatakan saya sesat. Kenapa kok saya salah dan sesat? Anak TK katakan, apakah ada contoh dari Rasulullah sholat subuh itu 10 rakaat? Lah, itu Pak. Apakah ada contoh dari Rasulullah? Jadi ukuran benarnya ibadah itu apa? Contoh dari Rasulullah. Selain itu, ya boleh. Jadi nggak ada dilarang. Waktu kakek bilang nanti habisnya. Tapi sini urusan dunia ini semuanya serba boleh. Enak. Apa yang dilarang di dunia ini? Makan di Surabaya, minumnya apa saja? Dengan kita minum apa saja boleh. Yang tidak boleh yang apa? Yang haram saja. Yang haram saja. Yang haram banyak atau sedikit? Sedikit. Ini teh campur apa jenisnya? Membesi warna. Ya, malah kemudian nanti ada apa namanya undi-undi dan sebagainya. Halal nggak undi-undi? Nah sekarang kita lanjutkan bahwasanya apa? Kenapa itu saya kaitkan ya dengan bahwasanya orang itu kok sulit dinasihati karena mereka ini membawakan amal sunnah. Nah kita sekarang melaju ke tauhid manusia selanjutnya.
dalil bahwa manusia itu ada yang mempertuhankan hawa nafsu. Ini banyak dalilnya. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan wa man yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ini misalnya. Nanti ayatnya banyak. Ya, surat 45 ayatnya 43. Rasulullah itu tidakkah kamu perhatikan wahai Muhammad, ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, hawa nafsunya sebagai Tuhannya, ya, akhirnya Allah sesatkan berdasarkan ilmu Allah. Artinya ditutuplah pendengarannya, hatinya, ya, dan dijadikan pada matanya ini pemandangannya sama penghalang. Ya. Kalau sudah begini Allah berkata, kamu jadi enggak. Kalau sudah begitu orang disesatkan, siapa yang akan sampai itu? Ya. Selanjutnya, wah ini terus ke sini. Ya. Maaf ya. Ini juga sama. Kuliah ada kita. Tanyakan baik Rasulullah. Ya. Hai ahli kita, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Kalian jangan berlebihan dalam agama ini. Ya, dalam agama kalian dengan tidak benar. Wa la tattabi'u hawa ahwa. Ya, kamu jangan mengikuti hawanya sebuah kaum. Ya, ini kalau dikatakan ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu berlebihan dalam agama Allah. Berlebihan ini, Pak. Berlebihannya di antaranya yaitu karena telah menjadikan seorang nabi menjadi Tuhan. Jadi saya ceritakan lagi, dulu Nabi Isa itu punya murid kesetiaan, namanya gelarnya namanya Hawariyun, sebanyak 12 orang. Tapi anehnya, begitu Nabi Isa itu diangkat menjadi Tuhan, maka kemudian muridnya yang 12 orang itu menjadi rasul. Akhirnya para rasul, ya, sehingga mereka tersesat. Ini ayat ini mana? Ya, kalau ingin memulai itu, tapi kemudian mungkin ada. Ini saya langsung ke arah sini aja. Ya, orang itu menetapkan ilah sama. Ya, tapi saya akan cari ekstrimnya ini. Ya. Watlu alaihim naba'al ladzina atainahum ayatina. Bacakanlah kepada mereka. Yang disuruh membaca siapa, Pak? Waktu ini padahal yang dibaca nggak ada. Maksudnya Rasulullah itu suruh cerita, tapi ceritanya Rasulullah itu pocong. Jadi Rasulullah itu dulu kalau cerita tentang umat Nabi yang dulu, itu Rasulullah itu kayak bulat Nabi. Misalnya cerita tentang Nabi Yusuf sampai turun surat Yusuf, satu itu Rasulullah cerita tentang Nabi. Gak masih banding. Cerita tentang Nabi Musa, cerita tentang Nabi Muhammad, seperti melihat di situ. Kenapa Pak Rasulullah seperti ini? Kok punya kemampuan seperti ini? Ya ilmunya Rasulullah itu tajam. Rasulullah itu dapat ilmu dari dari Allah langsung. Ya. Nah ini Rasulullah itu bercerita, ya, kepada ahli kita dari Yahudi maupun Nasrani. Apa? Yaitu ceritanya naba'al ladzina atainahum ayatina. Yaitu ceritanya orang yang kami beri ayat. Ya. Sayangnya orang itu, ulama itu, fasalah minna, fa'adlahu syaitan, fa'ad minal bohong. Sayangnya alim ini mahir dalam Taurat. Ya. Orang ini
utusannya Nabi Musa diutus ke suatu daerah, ya, ada yang mengatakan itu Madian, jadi dikatakan apa itu Malikul Madiani, diutus menghadap kepada Raja Madian. Ada yang mengatakan Kan'an, cerita itu agak beda-beda, ya. Sayang begitu dia menghadap raja itu kan salah ayat yang dibaca yang dibawa itu lali. Kenapa lali? Karena raja saat itu sedang mengiming-iming, ya. Padahal ulama ini terkenal siapa Pak? Itulah namanya kisah Bal'am bin Ba'urah. Bal'am ibnu Ba'urah diutus dengan Musa karena orang ini di samping kekuatannya hebat, doanya sangat istighabah. Tidaklah Bal'am ini berdoa melainkan akan dikabulkan. Tajam dengan Taurat pertel dari diutus ke Palestina. Silakan kamu berdakwahnya. Begitu sampai sana, raja ini tidak mau dengan ajaran ini. Bahkan dia ngiming-ngiming dengan berbagai macam kekayaan dan jabatan. Gitu. Ceritanya ini cerita dikembangkan. Dia tidak mau. Awalnya tidak mau. Istrinya kemudian dirayu oleh rajanya. Istrinya benar. Akhirnya istrinya bisa menggoda Bal'am. Ini pengembangan kali ini. Tapi intinya bahwa Bal'am bin Ba'urah itu kena rayuan raja, ya, sehingga melalaikan nasihat atau wasiat dari Nabi Musa, ya. Bahkan kemudian raja ini, ya, raja Kan'an ini mengatakan doamu kan dikabulkan. Hai Bal'am, sekarang silakan kamu berdoa, kutuklah Musa supaya menjadi orang yang celaka. Begitu ceritanya. Nah, maka kemudian begitu Bal'am ini berdoa, anehnya doa itu doa sanjungan kepada Nabi Musa, dan setiap melaknat kepada Nabi Musa itu laknat itu kembali kepada Bal'am sendiri. Itulah misalnya kemudian Bal'am ini lidahnya menjulur, koyok kiri, gak iso dileknani. Akhirnya tinggi Bal'am ini melek. Makanya kemudian ayat ini mengatakan walau syina daraba'nahu biha. Ya, Rasul itu bercerita kepada Bani Israil, Allah kalau seandainya menghendaki akan diangkat derajatnya Bal'am bin Ba'urah ke derajat yang tinggi sekali. Tapi walakinnahu akhirnya ilal ardi. Sayang sekali ulama ini, Bal'am ini, dia lengket pada bumi. Maksudnya lengket pada bumi. Wattaba hawa, dan dia mengikuti hawa nafsu. Ya. Maka kata Allah mengatakan famataluhu, maka perumpamaan Bal'am ini kama tadil kalbi, orang ini koyok kiri. Mohon maaf ya, ini tidak bisa diterjemahkan secara halus. Famataluhu, permisalan Bal'am itu apa dikatakan? Kama tadil kalbi, orang ini kayak anjing, gak bisa dihaluskan lagi. Saya membayangkan betapa murkanya Allah terhadap orang ini, terhadap orang ini. Kenapa? Karena orang ini telah melalaikan Taurat, telah melalaikan Nabi yang namanya Musa, ya kan? Karena ikut ajakan raja, karena ingin harta dan dunia. Ya Allah, apa? Intan dan dia kan tahu ya mas. Jadi kira ini kata Allah, kalau seandainya kamu guna, you tetap melek, kau biarkan juga tetap melek. Dari kematal qaumil ladina kadzabu bi ayatina, itulah perumpamaan kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Faksusil qasas Muhammad, ceritakan kisah ini. Ya Allah, karena dulu ada tampak orang yang gila dunia, lupa akhirat, lupa pada Quran, lupa pada Nabi. Gak ada hadis-hadisan, gak ada Quran-Quranan,
mimma tahta dhillis samai ilahun ba'du min dunillahi a'dhamu 'inda Allahi min hawwal mutaqabil. Salah saya. Tidak ada di bawah kolong langit ini katanya ilah selain Allah yang diagungkan oleh manusia, yang lebih berbahaya bagi manusia selain apa ini hawa nafsu yang sengaja diikuti. Bahaya besar. Tapi hadisnya doib, baru hadisnya doib ternyata apa? Jadi kenyataan. Doib tapi sesuai dengan kenyataan. Ya. Dan seterusnya. Yang terakhir, ini Rasulullah mengatakan apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi. Apa? Al-Kaidisu man dana nafsa. Orang yang kadis, orang yang pintar, orang yang bijak, itu kata Rasulullah, orang yang menahan dirinya, menahan, ya, maksudnya menahan hawa nafsunya. Wa amina ibadahul maut, dan dia beramal untuk menyiapkan hari esok, menyiapkan hari kematian. Wadahan ada orang yang bodoh, orang yang lemah. Kita man atba'a nafsahu, yaitu orang yang mengikutkan dirinya pada kepentingan hawa nafsunya. Ini katanya adalah orang yang lemah. Kemudian apa? Kemudian dia takuni, artinya apa? Menggampangkan apa yang ada di sisi Allah. Paham ya? Kira-kira paham ya? Orang yang pintar, orang yang bijak, kata Rasulullah, orang yang bisa menahan diri terhadap godaan hawa nafsunya, dan dia berbuat untuk menyiapkan hari kematiannya. Tapi orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan dirinya kepada kepentingan hawa nafsunya dan menggampangkan kepada sisi Allah. Allah, ayo, betul dong. Masuk ke surga langsung rokok penting. Bayangkan sebagai contoh ya. Masih lama. Masih lama. Ini sebagai contoh ya. Pamannya orang cerita ke saya. Ya, ini dokter. Yang satu tidak pernah di Surabaya. Ya, dosen universitas ini, ya, kata jurusan, dia itu ngomong ke saya, waduh, gimana? Ya, ketika ada training, ketika ada seminar khusus guru-guru agama, ya. Terus memberi training otomatis adalah dosen ahli agama. Mestinya training ini, seminar ini, ya, selama 3 hari. Paham? Tapi ternyata bisa dimanfaatkan hanya 2 hari selesai. Kita akan jawab begitu selesai, maka kemudian tanda yang ditandatangani 3 hari, otomatis amplopnya 3 hari. Nah, situ ini gimana? Karena ini hal yang sangat mengagetkan, aku berpikir mestinya 2 hari dengan nada polos. Ini alumni dari Berbagai, ya. Orangnya rumahnya Jawa, harus sudah lama. Maksudnya apa? Nah, si Tok ini, dokter ini tadi terkenal di Surabaya. Ya. Terus kemudian singkat ini, Ustaz, kok ditandatangani Ustaz? Tandatangani kita kok 3 hari? Kan kita cuma 2 hari. Apa akan? Allah
enaknya sang dokter yang sangat terkenal dan kaya ini, ya, punya bapak pendidikan, itu dengan enaknya tamanna ala Allah dengan menggambarkan alam Allah Allah. Akhirnya si kakek ini mau kalau ini ternyata juga sama-sama dari gendernya. Ustaz, apa boleh lakukan Ustaz? Saya mengajukan pensiun dini. Sampai sekarang saya masih belum dikawinkan, tapi saya sudah jadi dosen sudah sekian tahun Ustaz. Nama saya masih ada. Negeri Pak, ya, pokoknya pilih menjadi apa ini? Apa namanya? Laundry, laundry di rumah. Ini sakit saya. Yang ketika meninggal itu saya pada dekat itu contohnya menceritakan temannya. Oh, Ustaz, kenapa? Ya tidak semua orang yang pendidikannya tinggi itu kemudian takwa. Boleh jadi orang yang ngaji-ngaji sini takwa. Ya, itu termasuk profesor doktor. Nanti kalau ditanya melengkap dan nanti nggak usah takut. Hebat. Mobil ilmu tinggi tidak takut sama. Kenapa? Karena sama-sama makhluk. Mudah-mudahan kita semua masalah yang takut. Itu semua tadi kenapa? Karena orang membutuhkan apa? Sampai di sini. Barangkali ada yang bertanya, mau kita bahas. Mau tanya ini Ustaz, apa namanya Nasrani yang dalam Al-Quran dengan Kristen yang saat ini bedanya apa? Apa? Umat Nasrani yang di Al-Quran dengan Kristen yang saat ini ada perbedaan apa enggak? Sama saja. Ya jelas. Makanya sudah dikatakan apa? Kalau dikatakan tahlul kita, ya sudah dikatakan. Ya memang ada sekte zaman dahulu, ya sebelum zaman Rasulullah atau di zaman Rasulullah itu ada Nasrani yang masih murni, ada. Cirinya yang murni gimana? Yang ketika dia mendapatkan kabar tentang Rasulullah, dia masuk Islam. Ya Allah, terkenal Raja Abbas. Ya, Raja Abbas ketika Raja Abbas berada di Bali, tanya Muhammad itu bagaimana? Ditanya begini-begini. Ya, ternyata persis dalam Injil artinya masuk Islam. Tapi kalau kemudian mengingkari, makanya kemudian ketika kita baca di surat Al-Baqarah 79, wailul lil ladzina yaktubuna bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah, ya kan? Wailul lahu sampai diulang 3 kali. Celakalah bagi orang-orang yang mencatat dengan tangannya sendiri, artinya bikin ayat-ayat karangan. Itu di zaman Rasulullah. Ya, makanya para pendeta di zaman Rasulullah itu mau dengan Nabi kita ya, membuka rahasia. Apa? Sungguh celakalah orang-orang yang menulis dengan tangannya sendiri, tapi kemudian begitu ditulis ayat ini mengatakan ini dari sisi Allah. Liyastabih taman qalilan supaya ini dijual di hadapan orang. Ayat itu disulit kita. Berarti dulu, ya, dulu sudah, cuman kesesatannya semakin menjadi. Sama saja. Ya. Jadi dikatakan ahlul kitab adalah kafir ada dua, ya. Kafir ada dua, ahlul kitab wal musyrik.
hakikat ini siapa? Jadi anehnya begini, kalau kita membaca bab ikhlas itu mesti wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Tidaklah mereka itu disuruh melainkan supaya beribadah kepada Allah saja secara ikhlas murni kepada Allah. Mereka tidak disuruh, itu mereka siapa? Ayatnya itu kan tidak boleh kita tahu. Mereka gitu. Baik orang musyrik maupun orang kafir musyrik maupun alum kitab itu Yahudi dan Nasrani. Perempuannya boleh dinikahi Yahudi dan Nasrani itu dengan catatan akhlaknya baik, ya, agamanya lemah, boleh dinikahi. Nah, saya menikahi lelaki yang kuat. Kalau kita mau orangnya ininya hebat, katanya hebat, terus kemudian boleh kalau misalnya orang Kristen akhlaknya mati, agamanya kagak terakhir. Boleh. Dengan harapan apa? Supaya nanti kalau sudah jadi ujungnya ini. Tapi kan Islam ini gak pakai kuat. Cuma kiri kan yang kuat. Terus kemudian ada kafir musyrik. Siapa kafir musyrik itu? Selain Yahudi dan Nasrani. Contohnya di Indonesia siapa kafir musyrik itu? Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi Kejawen. Bagaimana? Kejawen. Sing percaya karo ramalan Joko Joyo Sita Jemu Pai pun pakai kriwo itu musyrik. Sita kira sebenarnya. Jadi orang Kejawen termasuk kafir. Justru sebenarnya yang sangat kita hati-hati itu adalah musuh kita. Musuh sebenarnya cuma yang halus, yaitu orang Kejawen, bukan orang Jawa. Kejawen. Kok saling musuh bukan? Ada lagi? Oh, tinggal tujuan ini. Oh, gimana? Menanam hari-hari. Lalu kandang kasih lampu itu aku nggak. Itu Kejawen. Kawah pagi hari kawah wis bilang pakai adike ya kudu dibendem, mari dibendem terus dikai timah gitu gitu. Sing ngajak sopo? Kuat. Kalau menurut saya di rumah saya itu saya pendem karena aku bingung tak buat di jadi sing kuat kali masuk. Tapi kan dilarang. Ini seperti yang bosok. Orang cinta itu, mulai kapal cuma ibu dibendem teman-teman hilang jesok. Ngapus. Terus kemudian apa? Orang Jawa begitu wis lahir, engkau kemudian enek sepasaran. Jadi orang Jawa itu ngerti. Nih, wis sepasar itu bilang gini apa? 5. Ya, makanya ada sepasar dari bahasa Indonesia namanya sepekan. Sepekan itu baik, wong baik, di luar negeri ini namanya sepekan, sepasar.